Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini kita akan melakukan review singkat dari film Sumala di berawal bendera Hitmaker Studio. Terus ada Danius Drehnatria sebagai Sujerman, Luna Maya sebagai Sunastri, Michael Ross sebagai Sumala dan Sumala sama Kumala, Ivona Dardat sebagai Mbak Sum, Denio Basario sebagai Sukir, Anandito Hidayatullah Putra sebagai Anandito Rangi sama Anjis. Nah, kisah ini awalnya berasal dari video, entah video ilustrasi tentang kisah kayak urban urban legend, atau kalau mau dibilang vlog vlog case cerita dari masyarakat. Kita nggak bisa bilang itu sejarah desa atau sejarah lokal. Kita nggak bisa ngomongin secara detail begitu. Kita hanya bisa ini cerita di masyarakat, kepercayaan masyarakat tentang sebuah kejadian yang menghebohkan di suatu desa terpencil di Semarang. Selepas itu, karena kalau selama saya nonton, saya 1948 kalau sebagai anak sejarah, memori kolektifnya ngomongin desa, kondisi desa pada saat itu dan digambarkannya itu ya masih ada yang cukup realis. Misalnya bagaimana masyarakat belum bisa menerima penggambaran anak yang terbelakang mental dari alih-alih menjaganya, jadi anak yang dihinakan. Belum lagi orang tuh ayah yang belum bisa menerima anaknya yang terbelakang mental. Ya, ruang ceritanya seperti itu, hingga saya harus bisa mengamini bagaimana garis besarnya sebagai petaka di desa itu terjadi. Ya, petakanya adalah bagaimana ketidaktahuan masyarakat dalam memberikan pola asuh dari anak yang terbelakang mental, terlepas dari backstory ke belakangnya tentang ibunya yang bernama Sulastri atau yang diperankan Luna Maya melakukan ritual gaib untuk mendapatkan anak. Sebelumnya kan kisahnya seperti itu. Karena balik lagi, kalau berbicara benang merah dari kisah ini, ya bagaimana keterbelakangan bukan keterbelakangan pemahaman masyarakat pada saat itu belum bisa yang seperti sekarang. Anak terbelakang, misalnya ngomongin lebih menikah tapi belum punya anak, kita pergi ke dokter, ataupun anak terbelakang mental perlu penanganan khusus. Nah, sebagai orang tua yang mampu, tidak kita temukan di sosok Sujerman sebagai tuan tanah atau Sulastri sebagai ibunya. Sosok yang benar-benar menyayangi anaknya ya ketemunya di pembantunya yang bernama Bob Sung. Dan ketibahan Bob Sung sama juga pembantunya si cowok itu. Ya memang karena pembantunya mungkin mempunyai, kalau gaya pembantu sinetron zaman dulu, ataupun ya ada beberapa filmnya sih dulu. Christine Hakim pernah ada ya tentang pembantu yang menyayangi anak majikannya tuh, ada sih dulu. Saya lupa sebelumnya. Ponira terpidana. Mungkin itu yang jadi referensi saya kalau menilai bisumnya itu. Nah, apakah cerita ini misalnya menarik ditonton? Kalau menurutku bagaimana contoh membangkitkan misalnya kisah memori buruk orang tua yang bad parenting, dia masuk sih. Ataupun gaya
mungkin saya belum nonton Lembayung ya, tetapi setelah saya nonton Sumala mungkin ada benang merahnya sama dengan waktu saya nonton Sumala sama Lembayung sama kisah ini dan film Susana, bahwa ada sudut pandang perempuan walaupun dia seorang anak kecil, atau sudut perempuan sebagai perempuan dewasa sebagai istri yang terkadang mereka tidak bisa menerima suatu nilai yang benar-benar menyudutkan mereka. Kumala itu ya anak iblis lah, anak dari ritual yang sebenarnya harusnya diasuh, tetapi karena ketidaktahuan Sudirman akhirnya anak ini dibunuh. Ataupun Sumala, di satu sisi dia anak yang tidak bisa mengekspresikan dirinya karena keterbatasan dirinya, ditambah masyarakat yang tidak menerima dia, terlepas dari kisah horornya tersebut. Dari sisi Sulastri ya, dia sebagai istri yang awalnya hanya menerima aja, terus dia tidak, di satu sisi dia bisa mengimbang suaminya, di sisi lain dia nggak bisa cari solusi, akhirnya nyuruh pembantunya. Nah, pembantunya itu ya benar-benar kayak, nah misalnya kalau kamu istrinya mungkin kasar, biasa istri pembantunya bosung itu benar-benar seperti mangkok yang ngelas ketusuk orangnya, tukang masak ya benar-benar terima aja dari bahan-bahan dari orang ini, kita masak terus kita sajikan, ya benar-benar menerima dan meram, benar-benar menyayangi Sumala dengan segala terbatasannya terlepas dari sisi orangnya. Dan itu menurutku yang harusnya bisa dikembangkan lagi dalam cerita ini. Pertama. Kedua adalah ahli-ahli menghadirkan kisah horor yang bernuansa teror seperti Waktu Maghrib. Kisah ini sedikit cukup gagal misalnya misalnya bisa mengimbanginya dengan pergolakan pada masa itu. Misalnya kenapa tidak sedikit liar dalam beberapa dialog mengembangkannya sebenarnya apa yang terjadi di Jawa pada tahun 1908. Kan sebenarnya banyak referensinya. Misalnya ada sedikit kegagalan panen atau pergolakan politik pada saat itu, yang misalnya bukan ya 48 kan ada pergolakan politik antara waktu itu peristiwa Madiun dan kadang pergolakan Madiun, terus Belanda datang ke Indonesia, masih terjadi revolusi. Harusnya bisa cerita bisa ditambahkan di sana untuk mengimbangi kisah yang rakyatnya itu sendiri. Nah, itu yang jadi satu kesan yang menurutku ada. Yang setujunya aku bukan setuju, aku merasa dia kisah ini bertele-tele pada saat sudah ada penjelasannya dari durasi yang ada, tetapi tidak bisa mengimbanginya dari sisi sedikit yang nabrak ke fakta, tapi menerima kejadian ini sebagai fakta lainnya beriringan pada satu peristiwa yang menurutku kelemahannya di situ, bagaimana mengimbanginya. Untuk durasi mungkin bisa ini menjadi satu kisah yang lebih panjang, tetapi untukku ya harusnya bisa sampai 2 jam, tetapi di filmnya 1 jam 40 menit ya fine aja. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan
like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik saran tulis di komentar. Jika ada keinginan berinvestasi silahkan klik saya lihat ide tulis komentar juga. Akhir kata, terima kasih.